STMCS. Saya adalah dosen dari program studi informatika Fakultas Teknik Universitas Tanggerang. Saya merupakan sekretaris dari KK Komputasi dan Kecerdasan Buatan. Adapun materi mata kuliah yang akan saya sajikan pada hari ini yaitu Uninformed Search, ruang kondisi graf pohon pencarian algoritma BFS dan DFS. Mata kuliah Kecerdasan Buatan memberikan pemahaman konsep dasar, analisis masalah, serta implementasi algoritma AI, mencakup searching, BFS, DFS, dan STAR, reasoning, logika formal, logika fuzzy, ketidakpastian probabilistik, sistem pakar, hingga jaringan saraf tiruan. Mata kuliah ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam mendekomposisi masalah kompleks, merancang solusi algoritmis, serta mengimplementasikan dan mengevaluasi kinerja sistem AI berbasis pemrograman Python secara mandiri maupun kolaboratif dalam proyek tim. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu mampu membandingkan algoritma pencarian BFS dan DFS berdasarkan kelengkapan dan kompleksitas dengan indikator penilaian yang terdiri dari ketepatan proses ekspansi node BFS dan DFS, ketepatan analisis kompleksitas waktu dan ruang, dengan kriteria ketepatan logika algoritma dengan teknik partisipasi diskusi kelas. Bobot penilaian materi ini yakni sebesar 5% yang terdiri dari tatap muka kuliah dan latihan terpandu, forum diskusi belajar mandiri melalui LMS Intan, mahasiswa mensimulasikan pencarian rute atau labirin secara manual menggunakan Uninformed Search. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, oke. Kita memulai perkuliahan pada hari ini. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan untuk Sebelum kita memulai perkuliahan kita pada hari ini, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mata kuliah Kecerdasan Buatan. Kemarin kita sudah membahas tentang planning di pertemuan kedua. Nah, ini adalah lanjutannya, yaitu di searching. Seperti yang sempat dibahas sebelumnya, di dalam Kecerdasan Buatan itu ada 4 konsep utama. Yang pertama adalah planning, searching, kemudian ada learning, dan ada reasoning. Nah, untuk planning sendiri, ada yang masih ingat enggak kemarin bagaimana konsep dari planning itu sendiri? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan, Bobby. Di konsep planning itu terdapat 2 hal, yaitu initial state dan goal state. Ada initial state itu kondisi awal, dan goal state itu kondisi yang ingin kita tuju. Nah, dari proses initial state ke goal state itu ada beberapa aturan atau rule yang harus kita gunakan untuk mencapai goal state. Oke, sip, benar. Semoga yang lain juga masih ingat ya tentang hal itu. Nah, kita langsung saja masuk ke materi searching atau pencarian. Searching ini adalah salah satu algoritma klasik dari kecerdasan buatan. Ibaratnya kalau kalian dulu taunya pencarian seperti misalnya kalau mencari mencari jarak terdekat ketika kalian ingin melakukan perjalanan, atau sekarang kita masih pakai ya, kayak kita ngambil di Google Map, misalnya kita ingin mencari jalur tercepat yang mana, yang bebas hambatan yang mana. Nah, sebenarnya konsepnya itu dari pencarian itu ada 4 hal yang sangat penting. Yang pertama itu adalah completeness. Completeness itu apa? Kita tuh dapet nggak dengan tujuan kita? Kayak tadi bahasan yang diceritakan temannya, itu yang pertama itu adalah inner state, awalnya kita di mana. Completeness itu berarti kita sampai nih di goalnya. Nah, ketika kita sampai di goalnya itu berarti kan kita membutuhkan waktu. Itu yang namanya time complexity. Nah, ketika kita ngomong tentang time complexity, berarti kita ngomong tentang masalah waktu. Di mana kita memang dapet nih, komplit nih goalnya. Tapi waktu kita berapa banyak? Berapa lama waktu yang kita perlukan? Nah, itu juga menjadi salah satu hal yang perlu kita pikirkan. Kemudian selanjutnya adalah space complexity, berkaitan dengan memori.
Misal ya, kalian dari rumah, misalnya rumahnya di Sungai Jawi, kemudian kalian mau ke Untan. Kalau normalnya kita mungkin melewat Ayani, nyampe kan gitu. Tapi kalau misalnya kalian melakukan namanya misalnya tidak apa ya, tidak optimal, artinya kan space complexity-nya terlalu besar. Misalnya ke Untan kalian lewat Kakak gitu ya, atau lewat Ampera atau lewat Siantan gitu kan, muter lagi kan. Nah, itu kan udah space complexity di mana dia berbanding lurus tuh dengan time. Berarti kan waktunya juga makin lama kayak gitu. Terus habis itu namanya akhirnya nanti kita sebut dengan optimality. Ketika semua kebutuhan itu bisa tercapai. Gitu. Itu adalah 4 hal yang menjadi pengukuran dari metode pencarian. Nah, seperti mungkin kalian udah pernah make ya, salah satu contohnya itu di Google Maps, itu yang paling sering kita pakai lah ya untuk mencari lokasi. Kan kalian bisa ingat dulu mungkin ketika pakai banyak kekurangan. Nah, sekarang kan sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Di mana pencarian itu tidak hanya pencarian klasik, tapi juga ada pembelajaran di dalamnya. Oke. Nah, searching sendiri itu ada 2. Yang kalau kita tahu klasiknya ada 2. Yang itu yang pertama adalah uninformed atau pencarian buta. Pencarian buta itu gimana? Pencarian buta itu sama seperti misalnya ada tikus pengen keluar di dalam labirin yang sangat kompleks atau labirin yang sangat banyak belokannya, tapi dia tuh kayak dia nggak tahu, dia cuma pengen keluar. Dia jalan, coba jalan sini nggak bisa, coba jalan sini nggak bisa. Nah, itu adalah konsep pencarian buta. Nah, sedangkan kalau pencarian dengan informasi atau informed search, itu adalah pencarian yang biasa sifatnya kita bisa katakan itu heuristik, di mana ada faktor-faktor lain yang bisa membantu kita dalam pencarian. Kalau biasanya, nanti akan kita bahas di pekan depan ya untuk materi itu salah satu contohnya adalah travelman salesman problem. Mungkin sudah biasa itu masalah klasik, di mana kita ingin mencari jalan terdekat, tapi kita mempunyai beberapa parameter yang membantu, misalnya cost-nya, biayanya berapa, kayak gitu. Seperti misalnya kok sekarang kan kok kita mencari rute, itu kan sudah tidak yang penting nyampe komplit kan, tapi kalian memikirkan yang paling cepat yang mana. Kalian memikirkan juga yang nggak macet yang sebelah mana. Nah, itu yang kita sebut dengan heuristik. Seperti itu. Kebayang ya perbedaannya? Oke. Nah, di sini blind search tuh ada banyak ya. Yang pertama ada breadth first search, depth first search, kemudian ada depth limited search, uniform focus search, iterative deepening search, dan bidirectional search. Di mana 2 algoritma utama dari searching itu adalah breadth first search dan depth first search. Nah, untuk turunannya itu ada di bawah ini. Depth limited search itu nanti dia pengembangan dari DFS dan sebagainya. Nah, nanti kita akan fokus dulu bagaimana BFS dan DFS itu sendiri. Oke. Sekarang kita masuk dulu di bagian breadth first search. BFS melakukan proses searching pada semua node yang berada pada level atau hierarki yang sama. Jadi, di dalam breadth first search kan seperti artinya sendiri ya kalau dalam bahasa Indonesia. Berarti dia melebar. Berarti dia akan cari satu level, baru ke level berikutnya dan ke level berikutnya. Jadi dia pasti menghabiskan banyak cabang. Bisa kalian logikakan kan ya, kira-kira kalau kayak gitu dia komplit nggak? Dapat nggak kita tujuannya? Dapat kan? Tapi apa yang menurut kalian kurang? Lama, waktu ya, kayak gitu. Jadi bisa dilihat ya perbedaannya. Nanti kita bahas lagi. Nah, ini adalah gambar untuk bagaimana dia melakukan pencarian, misalnya dari kita not akarnya ya, dari A, kemudian B, C, D, dan seterusnya. Jadi level 1, level 2, level 3 semuanya dijelajahi. Seperti Nah, tadi sempat dibahas juga sedikit, kita bilang bagaimana sih dia menemukannya, tapi tetap dia ada kelebihan. Dia tidak akan menemui yang namanya jalan buntu. Karena dia memang menelusuri semua. Dia menjamin ditemukan solusi yang kita sebut apa tadi? Komplit.
Kemudian jika ada satu solusi, maka breadth first search akan menemukannya. Jadi dia paling aman misalnya kalau dia ada di level-level paling atas, pasti dia akan ketemu lebih cepat. Namun, jika dia berada solusinya jauh levelnya, otomatis dia membutuhkan memori yang cukup banyak, kayak tadi space complexity-nya. Kemudian membutuhkan waktu yang cukup lama, berarti lebih ke time. Maka dia komplit, tapi belum bisa memenuhi beberapa metrik performansi yang lain. Oke, DFS. Kemudian ada yang namanya DFS atau Depth First Search. Nah, di dalam Depth First Search itu dia melakukan searching sistematis yang melakukan ekspansi kepada semua path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Selanjutnya kita akan melanjutkan pada Depth First Search. Oke, Depth First Search itu adalah proses searching sistematis yang melakukan ekspansi semua path atau jalur menuju penyelesaian masalah sebelum kita melakukan eksplorasi terhadap path yang lain. Nah, proses searching mengikuti sebuah path tunggal. Jadi perbedaannya dengan tadi BFS, di mana BFS kita menyelesaikan satu level per level, sedangkan kalau di DFS kita itu menyelesaikan satu path sampai pada dasar. Kalau kita ngomong tentang tree, berarti dia di akar atau dasar pohonnya itu. Nah, kalau kita ngomong tentang jalan, ibaratnya kita sampai ketemu buntu, baru kita cari lajur yang lain, kayak gitu. Nah, seperti ini kalian bisa lihat, kan sedikit berbeda ya. Tadi ini pohonnya sama, tapi cara penelusurannya berbeda. Gimana tadi kalau yang BFS itu dia dari A level ke 2, level ketiga, sedangkan kalau yang BFS ini dia telusuri dulu tuh sampai bawah. Dimana dia dari A, B, E, dia cari dulu di sebelah dia masih ada cabang atau enggak, masih ada jalan lain atau enggak. Kok masih ada jalan lain, dia telusuri lagi. Tapi ketika misalnya dia ketemu jalan buntu, otomatis dia naik lagi. Balik lagi kan? Dia balik lagi terus menelusuri ke cabang berikutnya. Seperti itu. Nah, kemudian dari situ dia akan ketemu nih misal goalnya, tapi dia akan telusuri satu persatu. Memang bisa membantu jika memang mungkin cabangnya terletak di goalnya itu terletak di cabang yang paling kiri. Berarti kan paling mudah ya ditemuin. Tapi kalau ternyata goalnya itu berada di cabang yang jauh tapi dalam, tetap juga sama. Kita komplit tapi apa yang kurang? Time complexity. Nah, ini adalah contoh dan pembahasan untuk materi BFS dan DFS. Sekarang sampai sini, ada yang mau bertanya? Jika sudah cukup jelas, kita lanjut ya untuk ini contoh pembahasannya. BFS. Yang pertama BFS nih, kira-kira apa saja nih? Coba bareng-bareng saya pengen lihat nih apakah sudah cukup paham atau belum nih. BFS itu berarti apa tadi? Per level ya. Berarti apa saja tuh kira-kira tuh? 9, 12, 4, 5, 10, 11. Oke, 1, 2, 7, 8, 3, 6, 9, 12, 4, 5, 10, 11. Sip. Udah paham ya? Berarti yang untuk BFS ya. Berarti selanjutnya kita coba untuk yang DFS. Dengan pohon yang sama. Kira-kira lajurnya mana saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, sudah paham ya berarti semuanya ya? Ya, alhamdulillah. Oke, kita selanjutnya saya pengen ngetes nih, kita ada kuis dulu sebentar. Aduh, udah siap belum nih? Udah siap. Oke ya. Berarti kita udah siap belum gitu kan? Berarti boleh nih pakai handphonenya masing-masing, kita mau coba. Sebentar ya.
Oke, silakan. Ini game pinnya atau mau pakai barcode juga bisa. Oke, Destra, Novi. Siapa lagi? Dah, dapat? Oke, sekarang kita udah siap nih ya? Udah siap. Udah siap belum? Oke, ya kita start. Ya, ayo. Yes. Oke. Nah, ini ada 6 yang benar ya. Kita next. Ini sengaja. Nah. Oke, Novi yang tertinggi diikutin Tisto. Nah, selanjutnya kita coba lagi. Ini true or false. Jadi pilihannya antara true atau false. Salah satu kelebihan dari BFS adalah menjamin ditemukannya solusi terbaik dan tidak akan menemui jalan buntu. BFS. True or false? Kira-kira boleh silakan dijawab. Nah, sip. Oh, ini cepet nih jawabnya nih. Oke, next. Wah, Tisto, sip. Nah, selanjutnya ini soal terakhir. Oke ya, saya mulai ya. Siap? Apa yang dilakukan oleh Deep First Search atau DFS ketika proses pencariannya menemui jalan buntu atau dead end? Kira-kira yang mana nih? Menghentikan seluruh proses pencarian secara permanen, melakukan penelusuran balik ke node terakhir pada cabang yang belum dieksplor, kemudian mengulang pencarian dari root node atau node paling atas, atau yang mana? Oh, berapa orang nih kira-kira nih yang benar nih? Oh, ada 6 ya. Oke, lumayan nih. Kita lihat ya. Terereren, siapa yang paling tinggi ini poinnya? Dapat apa nih? Jalan-jalan. Oke ya. Kita next. Podium tertinggi. Kita lihat Novi. Yeay. Tisto. Ya, satu siapa? Siap-siap. Nah, Destra. Oke, plus deh. Oke ya. Oke. Saya lihat tadi dari pertanyaan-pertanyaan itu yang BFS nih jago banget nih 10-10-nya dapat benar ya untuk pertanyaan tersebut. Dan mungkin emang agak sulit yang tadi berkaitan dengan logika. Kayak misalnya dia udah ketemu jalan buntu nih harus ngapain. Padahal kan sebenarnya tadi sempat diceritain tuh. Kalau di FS tuh dia turun dulu terus nanti dia cari nih yang terdekat di situ lewat mana. Oke, mungkin kita akhiri saja ya kali ya untuk materi hari ini mungkin sudah sesuai dengan tujuan dari materi ini yaitu untuk membuat mahasiswa paham mengenai salah satu teknik searching yaitu di uninformed search yaitu tentang BFS dan DFS. Nah, saya akhiri saja ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih pada mahasiswa atas responnya hari ini yang cukup baik. Semoga bisa memberi ilmu lah ya biar tahu sedikit lah tentang searching itu. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas tadi searching itu tadi udah sempat dikasih clue sedikit tuh. Tadi sebelumnya kita membahas tentang uninformed. Berarti minggu depan kita akan membahas apa nih? Informed search. Oke, sip. Sudah paham ya semuanya? Saya akhiri saja untuk hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.